Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Maulita Saimona, NPM 1931090003, Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama-Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan dosen pengampu Ibu Erin Nurmalidia SSOS MPD. Untuk memenuhi tugas individu dari mata kuliah Sosiologi Pendidikan, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pendidikan Demokrasi, Globalisasi, dan Pendidikan di Masa Pandemi. Materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu model pendidikan demokratis. Pengertian demokrasi. Dari sudut bahasa atau etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kretein yang berarti pemerintahan. Jadi secara bahasa, demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Menurut negarawan Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan tertinggi di negara tersebut. Pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Pemerintahan demokrasi dapat dinyatakan pula sebagai sistem pemerintahan kedaulatan rakyat. Kemudian model-model demokrasi. Filsafat politik yang mendasari demokrasi pada prinsipnya bersifat universal dan dapat diterapkan pada semua masyarakat dewasa. Sebaliknya, model-model yang berkembang di berbagai masyarakat dalam berbagai era sangat bervariasi. Model-model tersebut dapat dibagi menurut dua perspektif yang berbeda, yaitu yang pertama, demokrasi presidensial atau parlementer. Sesuai dengan budaya politik dalam pengalaman sebuah masyarakat, maka demokrasi presiden secara lebih kuat dapat menciptakan unsur kesinambungan dan stabilitas dalam proses politik. Demokrasi presidensial memerlukan pembatasan kekuasaan yang jelas untuk menghindari terjadinya konsentrasi kekuasaan yang hampir menyerupai diktator. Jika lembaga-lembaga pengimbangan seperti parlemen dan pemerintah, partai dan masyarakat sipil lemah, maka mutu demokrasi presidensial dapat merosot secara tak terkendali dan bahkan pada akhirnya menjadi sebuah kediktatoran. Yang kedua, demokrasi perwakilan atau demokrasi langsung, yaitu demokrasi perwakilan mempercayakan sepenuhnya pengambilan keputusan di tingkat parlemen oleh wakil-wakil yang dipilih. Demokrasi langsung akan mengalihkan sebanyak mungkin keputusan kepada rakyat yang berdaulat, misalnya melalui plebisit, referendum, jarak pendapat rakyat, dan keputusan rakyat atau pengembalian sebanyak mungkin keputusan ke tingkat komunitas sosial. Norma-norma dan aturan dasar demokrasi bersifat universal, tetapi cara pelaksanaannya harus diputuskan secara
pragmatis sesuai dengan preferensi masyarakat tertentu. Kemudian tahapan demokrasi. Sebelum kita berbicara mengenai negara demokrasi, kita harus mengenai terlebih dahulu istilah demokratisasi, yaitu suatu penerapan kaidah atau prinsip-prinsip demokrasi pada setiap kegiatan politik yang berbicarakan demokrasi. Demokrasi melalui beberapa tahap, yaitu penggantian dari penguasa non-demokrasi ke penguasa demokrasi. B. Pembentukan lembaga-lembaga dan tertib politik demokrasi. Ketiga, konsolidasi demokrasi. Dan keempat, politik demokrasi sebagai budaya bernegara. Kemudian negara demokrasi. Negara demokrasi adalah suatu negara yang menganut sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sekalipun dalam mekanisme tersebut untuk rakyat sekalipun dalam mekanisme pemerintahannya baik yang menyangkut infrastruktur politik maupun suprastruktur politik berbeda satu dengan yang lain. Dilihat dari paham yang dianut, demokrasi dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, demokrasi liberal atau negara barat. Sistem pemerintahan ini diterapkan di negara barat. Kebebasan individu untuk bergerak, berpikir, dan mengeluarkan pendapat sangat dijunjung tinggi. Dengan demikian, persamaan hak dalam bidang politik sangat dijunjung tinggi. Namun, pada bidang ekonomi tetap memegang persaingan bebas. Akibatnya terjadi kesenjangan antara golongan ekonomi kuat atau kapitalis dan golongan ekonomi lemah atau buruh. Di negara yang menganut demokrasi liberal, sistem masyarakat bebas, merdeka, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia setinggi-tingginya, bahkan kadang-kadang di atas kepentingan umum. Yang kedua, demokrasi sosialis atau negara komunis. Pada negara yang menerapkan demokrasi sosialis menitik beratkan pada paham kesamaan yang menghapus perbedaan antara kelas sesama rakyat. Oleh sebab itu, pada negara sosialis tidak ada hak perseorangan, yang ada adalah hak kolektif atau hak umum untuk mencapai masyarakat sosialis yang sejahtera dan sama rata atau tujuan negaranya sama. Pada masyarakat itu masih berlaku kediktatoran proletar atau kediktatoran mayoritas. Akan tetapi kekuasaan negara hanya dikendalikan oleh satu partai, yaitu komunis, baik pada bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang ketiga yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila dapat diartikan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dijiwai dan diliputi sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang bersumberkan pada kepribadian dan filsafat bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Kemudian materi kedua yang akan saya sampaikan yaitu tentang globalisasi pendidikan.
Globalisasi dunia pendidikan mampu memaksa liberalisasi berbagai sektor, mengakibatkan melonggarnya kekuatan kontrol pendidikan oleh negara karena mengacu ke standar internasional, yang mana bahasa Inggris menjadi sangat penting sebagai bahasa komunikasi agar dapat bersaing di era globalisasi saat ini. Globalisasi telah menciptakan dunia yang semakin terbuka dan saling ketergantungan antar negara dan antar bangsa. Negara atau bangsa dunia kini bukan saja saling terbuka terhadap satu sama lain dan juga bersifat asimetris. Dan efek yang ditimbulkan adalah akan masuknya secara bebas nilai-nilai moral, sosial, budaya, dan sebagainya yang akan berdampak pada ranah pendidikan yang cenderung akan banyaknya nilai-nilai negatif yang masuk tanpa adanya penyaringan. Nah, kemudian responsivitas dalam menghadapi globalisasi pendidikan. Setelah mengkaji globalisasi pendidikan, terutama problematika dan pengaruh atau dampak yang ditimbulkannya, dalam hal ini berkaitan tentang ranah pendidikan, kita tidak akan mungkin terlepas dari elemen-elemen yang sangat berpengaruh di dalamnya, yang saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu pendidikan, peserta didik atau siswa, orang tua atau keluarga, dan lingkungan. Kaitan antara globalisasi dan pendidikan menurut Giddens terletak di dalam lahirnya suatu masyarakat baru, yaitu knowledge basic society, yang merupakan anak kandung dari proses globalisasi. Karena globalisasi, ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat, yang merupakan dasar dari globalisasi ekonomi dan politik di dunia ini. Namun demikian, suatu knowledge basic society yang didasarkan kepada ilmu pengetahuan akan terus-menerus berubah dan merupakan subjek untuk revisi. Hal ini memerlukan apa yang disebutnya sikap reflektif dari manusia, yaitu kemampuan untuk merenungkan mengenai kehidupannya berdasarkan rasio. Untuk itu, pendidikan sangat penting dalam mewujudkan masyarakat masa depan yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Melalui pendidikan, proses transmisi serta pengembangan ilmu pengetahuan akan terjadi. Kemudian dampak-dampak dari globalisasi. Yang pertama yaitu dampak positif globalisasi dalam pendidikan, yaitu yang pertama akan semakin mudahnya akses informasi. Kedua, globalisasi dalam pendidikan akan menciptakan manusia yang profesional dan berstandar internasional dalam bidang pendidikan. Tiga, globalisasi akan membawa dunia pendidikan Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain. 4. Globalisasi akan menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing. Yang kelima, adanya perubahan struktur dan sistem pendidikan yang meningkatkan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian dampak negatif globalisasi dalam pendidikan. Globalisasi pendidikan tidak selamanya membawa dampak positif bagi dunia pendidikan, melainkan globalisasi memiliki dampak negatif yang perlu diantisipasi. Dampaknya antara lain, yang pertama, dunia pendidikan Indonesia bisa dikuasai oleh para pemilik modal. 2. Dunia pendidikan akan sangat bergantung pada teknologi yang berdampak munculnya tradisi serba instan. Yang 3, globalisasi akan melahirkan sesuatu golongan-golongan di dalam dunia pendidikan, akan semakin terkikisnya perbudayaan bangsa akibat masuknya budaya di luar. Kemudian materi ketiga yang akan saya sampaikan yaitu
problematika atau masalah dunia pendidikan pada masa pandemi COVID-19. Saat ini dunia pendidikan sedang menghadapi berbagai macam tantangan akibat wabah pandemi COVID-19. Social distancing merupakan pilihan berat dalam menerapkan pencegahan penyebaran virus ini. Yang kita kenal adalah kebijakan pemberlakuan PSBB. Banyak pendapat mengatakan kebijakan ini berdampak negatif setiap aspek kehidupan. Pembatasan interaksi sosial masyarakat dapat menghambat laju pertumbuhan dan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Namun, tidak ada pilihan lain selain pembatasan sosial, karena cara inilah yang paling efektif untuk mengurangi risiko penularan COVID-19. Problematika dalam dunia pendidikan di masa pandemi COVID-19 antara lain, yang pertama, kegiatan proses pembelajaran mengalami perubahan yang cukup besar dan harus cepat beradaptasi. Yang kedua, pelaksanaan pendidikan harus bergantung pada koneksi internet. Ketiga, guru mengalami kesulitan dalam mengajar yang harus menyesuaikan dengan penguasaan teknologi. 4. Terkendala oleh biaya internet yang cukup besar. 5. Siswa tidak semua memiliki smartphone dan komputer yang terkoneksi dengan internet. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.